Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang bangun datar. Kemarin kita sudah mempelajari 3 bangun datar. Hari ini kita lanjutkan ke bangun datar yang selanjutnya. Mari. Baik, yang akan kita pelajari kali ini yang pertama yaitu tentang lingkaran. Lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada yang dinamakan jari-jari, ada yang dinamakan dengan diameter. Ini adalah yang disebut dengan jari-jari. Sama. Ini juga sama. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4 ini disebutnya jari-jari. Sementara titik tengah ini disebutnya dengan atau diameter. Itu lingkaran yang terdiri dari jari-jari dan lingkaran. Kemarin untuk mencari kelilingnya kita menggunakan rumus yaitu 2 dikali I dikali R, atau bisa juga P dikali D. Dimana nilai P ini adalah 22/7 atau bisa juga 3,14. Itu nilai P nya. Selanjutnya untuk mencari luas daripada lingkaran ini kita gunakan rumus yaitu P R kuadrat sama nilai P ini gunakan 3,14 atau 22/7. Lihat contoh soalnya. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari, misalkan di sini jari-jarinya 10. Jika lingkaran ini ditanya kelilingnya, ditanyakan keliling, maka kita gunakan rumus 2 dikali P kemudian kali R. Maka 2 dikali, nah kita cari yang termudah. Kita mau gunakan 22/7 atau mau gunakan yang 3,14. Kita gunakan 3,14 kali 10, karena 10 ini adalah nilai dalam R ini. Hasilnya 2 dikali 3,14 dikali 10, maka komanya tinggal kita geser saja. Jadi 31,4, maka hasilnya adalah 2 dikali 8, 2 6, maka kelilingnya adalah 62,8 cm persegi. Itu kelilingnya, bisa dipahami ya untuk keliling. Kemudian untuk luasnya yaitu L P R kuadrat. P nya kita gunakan sama juga, kita gunakan 3,14, kemudian dikali ini kali ya, kali R kuadratnya kita kali 10 kuadrat. 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan 100, atau 10 kali 10 100. Maka hasilnya, karena di belakang koma ada 2, di sini 0 dari ratusan, maka
koma ini bergeser ke sini sehingga 3,14 hasilnya. Oke, paham tidak? Kalau ada dua angka di belakang koma, di sini ada ratusan itu nolnya kan 2, maka koma ini bergeser ke sini, otomatis si angka 3,14 berubah menjadi 314. Sip. Oke, itu untuk mencari luasnya dari lingkaran. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang jajar genjang. Oke, jajar genjang. Genjang, dimana jajar genjang ini memiliki tinggi, kemudian sini sebagai alas, yang ini adalah sisi miringnya. Oke, di sini adalah tinggi. Oke, tadi untuk mencari keliling, untuk mencari kelilingnya kita gunakan rumus, itu 2 dikali alas tambah sisi miring. Itu untuk mencari keliling. Kemudian untuk mencari luasnya yaitu alas dikali tinggi. Contoh soal di sini kita coba. Misalkan tingginya di sini adalah 8, si miringnya 6, kemudian alasnya misalkan 12, maka kelilingnya yaitu 2 dikali alasnya 12, kemudian sisi miringnya 6, maka hasilnya 2 dikali 12 ditambah 6 sama dengan 18, maka hasilnya 36 cm. Untuk mencari luasnya yaitu tadi alas dikali tinggi, dimana alasnya adalah 12, kemudian tingginya sama dengan 8. 12 dikali 8 hasilnya 96 cm. Oke, itu untuk jajar genjang. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang belah ketupat. Oke, belah ketupat diagonal 1, ini diagonal 2. Oke, di mana belah ketupat ini memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Oke, ingat ya, ini diagonal 1, ini diagonal 2. Belah ketupat. Untuk mencari kelilingnya yaitu 4 dikali sisi, 1, 2, 3, 4. Jika sisi 1 4 cm, maka sisi 2, sisi 3, sisi 4 juga pasti 4 cm. Oke, kemudian untuk mencari luasnya yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ingat tadi diagonal 1 diagonal 2. Ya, contoh soal misalkan di sini sisinya adalah 9 cm, maka untuk mencari kelilingnya 3 masukkan saja, 4 dikali 9, maka hasilnya 34. Sementara untuk mencari luasnya kita harus tahu dulu diagonal 1 dan 2 nya berapa. Misalkan jika di sini diagonal satunya, misalkan diagonal 1 di sini misalkan adalah 12, kemudian diagonal 2 nya misalkan di sini adalah 10. Oke, maka kita tinggal masukkan saja. Oke, luas diagonal 1 dikali diagonal 2
bagi 2. Oke, diagonal 1 tadi adalah 12, diagonal 2 adalah 10 bagi 2. 12 kali 10 120 bagi 2 hasilnya 60. Oke, itu link dan luas belah ketupat. Baik, selanjutnya kita ke trapesium. Oke, trapesium ini memiliki 4 sisi. Oke, maka untuk mencari kelilingnya juga gampang sebetulnya. Sisi 1 ditambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 3 ini adalah sisi miring, sisi 4. Atau bisa kita gunakan rumus, misalkan di sini adalah sisi atas ditambah sisi bawah ditambah miring tambah tinggi. Kalau kita gunakan rumus, kita mau secara lebih gampang ya, kita tinggal lihat saja. Ini sisi 1 tambah sisi 2, sisi 3 tambah sisi 4 itu untuk mencari kelilingnya. Untuk mencari luasnya yaitu sisi atas ditambah sisi bawah, oke, dikali tinggi, oke, dibagi 2. Itu untuk mencari luas daripada trapesium. Oke, contoh di sini misalkan di sini adalah 12 cm, sini 10, di sini oke 5 saja. Kita coba kemudian tingginya misalkan di sini adalah 4. Oke, kita coba masukkan untuk mencari keliling. Oke, sisi atas 10, bawah 12, kemudian 5, kemudian tinggi 4. Maka hasilnya 10 ditambah 12 22 ditambah 7 10 ditambah 12 22 ditambah 5 sama dengan 27 ditambah 4 sama dengan 31. Itu untuk keliling. Sekarang untuk mencari luas itu adalah atas 10 ditambah bawah yaitu 12 dikali tingginya di sini adalah 4 dibagi 2. 10 ditambah 12 22 dikali 4 sama dengan 88 dibagi 2 hasilnya 44 cm. Oke, selesai. Itu untuk trapesium. Oke, selanjutnya kita akan membuat layang-layang. Kita pelajari bagaimana mencari kelilingnya, bagaimana mencari luasnya. Oke, layang-layang ini sama seperti tadi belah ketupat, dia memiliki diagonal 1. Ini adalah diagonal 2. Oke, diagonal 1, diagonal 2. Ini ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Oke. Untuk mencari keliling kita gunakan rumus 2 kali sisi 1 ditambah sisi 2. Oke, sisi 1 ini adalah yang ini. Oke, ini
sisi 1. Kemudian ini adalah sisi 2. Kenapa di sini dikatakan 2? Karena tiap sisi ini memiliki 2 bagian yang sama. Sisi 1. Jika ini sisi 1, dia memiliki sisi yang sama di sini. Maka di sini dikatakan 2. Jika ini sisi 2, maka dia pun sama panjangnya dengan di sini. Makanya di sini dikatakan 2. Tapi kalau kita mau gunakan rumus lain, misalkan kita bisa juga ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Kita bisa gunakan seperti itu. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4, sama. Cuman rumusnya beda, mungkin penggunaan sisinya. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, ini sisi 4. Itu kalau menggunakan rumus yang ditambah ya, sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Tapi kalau misalkan mau menggunakan rumus yang ini, maka sisi satunya adalah yang ini adalah sisi 1, ini adalah sisi 2, dimana sisi 1 ini memiliki kesamaan dengan sisi yang di sebelahnya. Sisi 2 juga sama, memiliki panjang yang sama dengan yang sebelahnya. Makanya di sini dikatakan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Itu untuk mencari kelilingnya. Kemudian untuk mencari luasnya, kita juga sama menggunakan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, kita coba ke latihan soal. Misalkan misalkan di sini diagonal satunya adalah diagonal 1 adalah 10 cm misalkan. Kemudian diagonal 2 misalkan di sini adalah 6 cm. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian ini sisi satunya adalah 4 cm dan di sini adalah 8 cm. Oke, kita coba masukkan ke dalam rumus. Oke, untuk mencari keliling kita gunakan rumus yang ini saja. Oke, 2 sisi 1 4, sisi 2 nya 8. Oke, 4 ditambah 8 12, berarti 2 dikali 12, maka hasilnya 24. Itu untuk keliling. Untuk luasnya tadi diketahui diagonal satunya 10, diagonal 2 nya 6, maka diagonal 1 10 dikali diagonal 2 6 bagi 2, 10 kali 6 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Itu untuk layang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik, ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.